Ibrani 11 ayat 6 mencatat, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Kita berdoa untuk berkenan, Anda tidak akan menemukan perkenanan Tuhan. Tapi ketika Anda bersama dengan Tuhan, Anda berdoa dengan iman, maka orang yang berdoa dengan iman, Yakobus 5 ayat 16, doa yang lahir dengan iman sangat besar, sangat luar biasa kuasanya. Amin. Ketika Anda temukan identitas diri Anda, maka Anda temukan iman Anda dalam Tuhan. Ketika Anda temukan itu, saat Anda berdoa, maka Anda temukan kuasa yang luar biasa. Doa Anda adalah doa yang luar biasa, dan Anda akan mencapai cita-cita Anda. Anda akan berubah dan akan diubahkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mulai menemukan identitas diri saya, maka saya mulai mengalami perubahan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, karena tadi saya katakan untuk menemukan identitas diri kita, kita harus mengenal Tuhan. Maka di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang kelima, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan itulah yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Tuhan ada di dalam kita, artinya kita mengenal Tuhan lebih lagi, maka identitas kita semakin hari semakin jelas. Dan firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Saat Anda menerima, sudah semakin mengenal Tuhan dan mengenal dan semakin dekat, maka identitas Anda semakin jelas di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jikalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, kita melakukan apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, maka mintalah apa saja akan diberikan kepadamu. Amin. Bolehkah kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita? Dan saya ingin menceritakan pengalaman saya. Ketika saya menemukan identitas saya, maka saya mulai melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saat saya bertobat, bukan dalam keadaan baik, keluarga saya tidak senang saya ke gereja. Abang saya seorang pengusaha besar, dia mau menjatuhkan saya. Sudah tidak ada mau dihancurkan lagi, supaya saya berbalik tidak ke gereja. Saya tahu itu bukan dia jahat, tapi dia tidak tahu kebenaran. Maksudnya benar, supaya saya tidak murtad untuk agama yang lama saya. Tapi saya terus berjalan dalam kebenaran. Orang yang mengenal Tuhan mendengar melakukan perintah Tuhan. Saya melakukannya. Saya mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya mengampuni apa yang dilakukan abang saya. Hal yang kedua, kita harus mengampuni supaya kemenangan itu tidak hilang daripada hidup kita sebagai orang Kristen. Karena saat kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, maka Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mencatat, bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinga Tuhan tidak mendengar, tapi dosa kita menghalangi semua yang baik dari Tuhan. Yeremia 5 ayat 24 dan 25 mencatat, karena dosa, hujan terhalang. Berkat-berkat Tuhan terhalang karena kita masih dosa. Tapi kalau kita mau mengampuni, maka kita sudah dibebaskan dari dosa, dan tidak ada lagi menghalangi berkat kita, tidak ada lagi menghalangi telinga Tuhan untuk mendengar doa kita, dan tidak ada lagi menghalangi tangan Tuhan untuk menolong kita. Sehingga apa yang dikatakan, maka mintalah semuanya akan diberikan kepadamu. Saya percaya saat Anda menemukan identitas dan Anda mau mengampuni, pada saat Anda bekerja, mungkin ada yang bertindak tidak adil, ada yang hendak memfitnah Anda, percayalah, ampuni, maka surga akan terbuka.
Saat surga terbuka, maka engkau akan mendapatkan hujan awal dan hujan akhir dari Tuhan. Berikan tepuk tangan dari Tuhan. Tidak akan ada kejatuhan. Yang saya lakukan ketika saya mengampuni, maka bukan saya makin hancur, tetapi di saat keadaan terpuruk dan masih disudutkan, di saat kita melakukan, mendengar firman Tuhan di gereja dan melakukannya, artinya kita semakin mengenal Tuhan. Maka pada saat itu juga surga terbuka. Tuhan memberkati saya sampai akhirnya orang mengakui bahwa Tuhan beserta dengan saya. Dan saya percaya kalau Anda melakukannya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang Anda sembah. Kalau saya diberkati karena melakukannya, Anda juga pasti diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ingin kita menyaksikan video klip yang terakhir. Victory or defeat happens in your head first. This is a mental competition. So I want you to start thinking like a winner. I'm your biggest fan. You're going to do great today. When your body tells you that you can't do it, don't listen to it. It'll tell you that you should quit. But you tell your body that your mind is in charge today. Give God your best, Hannah. And no matter what, I love you. You can do this, Hannah. I know you can. Even if your legs start to hurt, don't slow down. That can make them hurt even more. Keep your pace and push through. You'll find a second wind. Don't look back to see who's behind you. Don't worry about them. Focus on what's ahead. It's just like in life. You can't let the past slow you down. Press on to what's ahead. When we give our life over to God, He helps us. He forgives us. He can turn the bad to good and carry us forward. He says, I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. This is where your body hits the wall, but we're going to push through it. This is where you think like a winner. Most runners will slow down, but not you. If your legs are burning, let them burn. Your lungs may be tired, but they're not done yet. Other runners are feeling the same thing. You've got to get yourself in position. Your last kick is coming. If anyone is in front of you, you've got to get around them. Don't let anyone block you. It's almost time to kick it in. This is where you pull all your reserves. This is where you leave it all on the course. Now, my daughter, it's time. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Dan orang yang beriman, dia akan mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Seperti yang tadi kita saksikan, dia mendengar suara Bapaknya. Dia mendengar apa yang menjadi tuntunan daripada Bapaknya. Bagaimana cara dia hidup, cara dia berlari. Begitu juga dengan kita orang percaya. Saat kita beriman, kita akan mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan menuntun Anda, ampuni, ampuni. Kalau Tuhan menyuruh Anda, lakukan, lakukan. Jangan lakukan hal yang tidak benar. Jangan lakukan. Tidak mungkin Anda diberkati dengan melakukan pekerjaan yang tidak benar. Itu bukan berkat Tuhan. Tapi lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seringkali orang benar jatuh karena banyak mendengar hal-hal yang tidak menjadi berkat. Seperti Petrus ketika dia berjalan di atas air, maka dia mulai mendengar suara angin, mendengar suara ombak. Dia takut, padahal dia sudah bisa berjalan di atas air. Di pertengahan perjalanannya dia jatuh. Jangan mendengar suara-suara yang tidak menjadi berkat. Dengarkan suara Tuhan. Amin. Ada kisah tentang beberapa ekor katak yang berlomba untuk naik ke tempat yang tinggi. Ada satu perlombaan kata-kata itu mulai naik, melompat ke tempat yang tinggi dan mulai berjatuhan. Ada seekor kata yang agak kecil, tapi dia tidak putus asa untuk melompat. Ketika orang kata-kata yang lain menjerit-jerit, mengatakan, kamu begitu kecil, kamu tidak sanggup, kamu gak bisa. Orang menjerit, tapi kata ini terus naik. Anak kata ini tidak peduli, walaupun dia kecil, tapi dia terus mencoba. Dan akhirnya dia sampai ke atas. Dan dia berhasil sebagai pemenang. Mengapa
anak kata ini bisa menjadi pemenang? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jawabannya adalah anak kata ini tuli. Orang yang menjelekkan dia anggap sedang memotivasi dia, mengyel-yel dia, sehingga dia semakin semangat. Artinya ada waktunya kita menutup telinga kepada hal-hal yang negatif. Suara-suara mungkin orang mengintimidasi Anda dalam pekerjaan, di dalam bisnis Anda, mengintimidasi Anda, mengatakan Anda tidak mungkin, Anda tidak sanggup untuk berhasil, Anda tidak mungkin bisa melawan. Tutup telinga Anda. Anggap saja itu motivasi bagi diri Anda untuk naik dan menjadi pemenang. Amin. Begitu juga dengan saya. Ketika saya gagal, orang-orang di sekitar saya, bahkan abang saya sendiri, mama saya sendiri, orang teman-teman abang saya, pebisnis yang lain berkata, anak ini tidak akan bisa berhasil. Anak ini tidak mungkin bisa bangkit lagi. Karena saya tidak hanya jatuh dan titik nol, saya minus. Dan hidup saya pada saat itu memang sepertinya tidak ada pengharapan. Tetapi saat saya datang dan mendengarkan firman Tuhan dan hidup dengan iman, maka iman akan membuat mimpi Anda berhasil. Amin. Iman akan mewujudkan mimpi Anda. Yusuf bermimpi akan suatu hari dia berhasil. Tetapi Yusuf mengalami cobaan, ujian demi ujian. Tapi dia berjalan dengan iman. Dia lakukan perintah Tuhan. Dia menjauhi larangan Tuhan. Dia digoda oleh Tante Potifar. Dia melarikan diri daripadanya. Tetapi dia melakukan apa yang jadi tuntunan Tuhan. Akhirnya Yusuf berhasil mewujudkan mimpinya dengan iman. Dan saya percaya jika Yusuf berhasil, saya berhasil, Anda juga akan berhasil mewujudkan mimpi Anda dengan iman Anda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.